Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rancangan program aplikasi bisnis berbasis kopi. Dari tim penyusun yang mengerjakan ini adalah saya sendiri, Rahmat Dhani Prasetyo, dan rekan saya. Silakan Kenalkan, nama saya Revandi Rizky Wardana dengan NBI 146 1800121. Untuk pertama, saya menjelaskan bisnis proses perusahaan. Di bisnis proses perusahaan ini, saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang admin. Kurang lebih bisnis proses perusahaan ini menggunakan activity diagram. Untuk pertama yaitu admin. Pertama admin itu membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi, akan menemui pertama kali yaitu menu login. Untuk menu login, admin akan menginputkan username dan password. Setelah menginputkan username dan password, akan diproses oleh sistem. Ketika gagal, akan kembali ke menu login lagi. Dan ketika berhasil, akan melewati yaitu menampilkan halaman home. Oke. Setelah menampilkan halaman home pada sistem, admin dapat melihat data pelanggan, melihat data input kopi, melihat data pemesanan, melihat data invoice, melihat data laporan invoice. Ketika selesai semuanya, admin bisa melakukan logout. Seperti itu. Ini untuk program menjelaskan admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ini untuk customer. Customer memesan barang, kurang lebih seperti itu. Nah, pertama, customer membuka aplikasi melalui login. Setelah login, customer akan memilih dua pilihan. Ketika belum mendaftar, akan lebih baik harus mendaftar dulu. Dan ketika sudah mempunyai akun, akan mengharuskan untuk langsung menginputkan username dan password. Ketika sudah untuk menginputkan username dan password, langsung kirim ke database. Ketika database membaca dan tidak terdaftar, maka akan kembali ke mendaftar. Akan disuruh untuk mendaftar dulu, terlebih dahulu. Dan ketika terdaftar, akan menampilkan menu katalog ini. Nah, ketika mendaftar, ini sudah selesai, akan otomatis terkirim ke database customer. Nah, pertama, menampilkan menu katalog kopi di aplikasi, yaitu basis aplikasinya, di user interface-nya. Ketika sudah, langsung customer akan melihat berbagai macam jenis kopi. Macam-macam jenis kopi seperti itu. Dan ketika customer tidak memesan, akan otomatis langsung ke login. Seperti itu. Atau dengan kata lain logout. Dan ketika memesan, diharuskan untuk memilih kopi yang akan dipilih. Setelah melakukan pemilihan, akan tampilan pemesanan dan akan mengirimkan inputan jumlah.
Setelah inputan jumlah, sistem akan meminta untuk menginputkan alamat. Setelah menginputkan alamat, sistem akan meminta untuk melakukan pembayaran. Di pembayaran ini ada 3 percabangan. Pertama, ketika customer tidak membayar, otomatis akan pesanan akan dibatalkan oleh admin. Dan ketika customer merasa bahwa pesanannya itu salah atau tidak benar atau dan sebagainya, bisa dibatalkan langsung. Jadi langsung akan otomatis ke menu katalog tadi. Dan ketika membayar, otomatis juga akan menerima pesan yang diterima oleh sistem. Dan sistem memberitahu ke admin bahwa pemesanan telah berhasil. Dan admin membuat nota dan data invoice atau data invoice seperti itu. Nah, dikirim setelah admin selesai membuat data invoice, akan dimasukkan ke database data invoice seperti itu. Setelah database data invoice ini, sistem akan memberi notifikasi customer bahwa barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan. Oke. Setelah melakukan pembayaran ini kan, itu akan melakukan percabangan. Customer juga langsung bisa untuk melihat jenis kopi lainnya atau melakukan logout. Seperti itu. Kita next ke berikutnya. Selanjutnya adalah proses pengiriman barang. Admin menerima barang produksi. Setelah menerima barang produksi, admin akan mengecek barang yang jadi, yang dalam artian sudah siap packing, yang packing kayak gitu. Setelah itu akan membuat surat jalan untuk mengirim ke customer. Surat jalan untuk, surat jalan untuk mengirim ke delivery. Dalam artian delivery ini adalah jasa untuk pengiriman barang. Seperti itu. Setelah delivery ini menerima surat jalan dan barang, delivery juga akan mengirimkan barang. Mohon maaf, ini salah tulisan. Sebenarnya barang yang sesuai dengan surat jalannya. Surat jalan ini tertera oleh alamat, kode pos, dan lain-lain seperti itu. Customer juga akan ketika menunggu, customer akan menerima barang yang telah dipesan dan menerima nota atau invoice. Setelah itu, customer akan mengonfirmasi barang yang telah diterima. Untuk kejelasan lebih lanjut apakah barang sudah diterima atau belum. Seperti itu. Dan program selesai. Selanjutnya itu pemesanan barang impor kopi. Nah, di perusahaan ini kita menggunakan yaitu kopi yang berupa kopi-kopi bubuk yang kita olah menjadi kopi-kopi sasetan seperti itu. Nah, seperti ini kan kita memesan barang impor kopi, impor dari luar negeri seperti itu. Penjual, kita seperti dari penjual melakukan pengajuan impor kopi. Setelah melakukan pengajuan
ke customer service import. Seperti itu. Melakukan pengajuan validasi kopi. Nah, kita mempunyai di sini itu dua percabangan. Dua percabangan yaitu ketika validasi gagal atau tidak disetujui oleh pihak impor, akan kembali ke melakukan pengajuan lagi. Seperti itu. Nah, ketika berhasil, akan melakukan validasi. Mohon maaf. Ini validasi maksudnya sudah langsung mengonfirmasi keberangkatan kapal. Setelah mengonfirmasi keberangkatan kapal, customer service akan melakukan pengiriman kopi. Dan setelah itu kekirim ke badan pemeriksaan impor. Dan di situ akan melakukan pengecekan dan perizinan kopi. Setelah melakukan perizinan kopi, ketika sudah semuanya pengecekan, perizinan, akan mengirim kopi tersebut ke pembeli. Dan artian pembeli yaitu kita, menerima barang. Dan oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga fungsional dan non-fungsional. Pertama, fungsional dulu. Oke, pada admin. Kita juga akan memisahkan yaitu pada admin dan customer juga fungsionalnya. Pada admin, pengguna dapat menggunakan login, pengguna juga dapat melakukan input data invoice, pengguna dapat melakukan input pendataan customer, pengguna dapat menggunakan nota atau invoice untuk customer, pengguna juga dapat melihat data customer, pengguna dapat melihat data inputan kopi, pengguna dapat melihat data pemesanan, pengguna dapat melihat data laporan invoice. Itu adalah fungsional dari admin. Untuk customer, pengguna dapat menggunakan login, pengguna dapat melihat katalog kopi dalam tampilan home, pengguna dapat memesan dalam jumlah sesuai keinginan tersebut, keinginan customer. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran dengan mudah. Itu tadi adalah customer. Nah, kita kembali ke requirement fungsional dan non-fungsional. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang non-fungsional. Non-fungsional itu meliputi usability, portability, reliability, supportability. Untuk usability, pengguna sangat diperhatikan dalam bidang usability dikarenakan kemudahan mengakses aplikasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk daya tarik customer. Untuk kedua yaitu portability. Dalam kasus ini, aplikasi dari sistem ini sangatlah ringan dan akan terjamin untuk semua perangkat lunak dan membutuhkan size yang sedikit, dan untuk perangkat jaringan kami tidak bisa memastikan apakah berjalan lancar atau tidak dikarenakan tergantung dari sinyal customer atau kartu perdana customer. Dan ketiga, reliability. Faktor reliability harusnya sangat dibutuhkan dalam basis database berbasis semua sistem yang berbasis pada database. Dan yang terpenting adalah data customer yang paling diutamakan. Maka dari itu, penggunaan login untuk pengguna sangat penting untuk keamanan. Yaitu tadi adalah pembahasan tentang reliability. Yang terakhir, supportability. Untuk supportability, kita membutuhkan requirement apapun dikarenakan program sangat ringan. Seperti itu. Saya akan next selanjutnya yaitu DFD atau data flow diagram. Pada data flow diagram ini, proses dari sebuah ini itu semuanya berjalan di aplikasi bisnis kopi ini. Aplikasi sistem atau sistem ini.
Aplikasi dapat mengirim ke customer yaitu konfirmasi pesanan, data review, invoice, pesanan dan pembayaran lama perjalanan, seperti itu. Dan customer sebaliknya dapat melihat katalog aplikasi, memesan kopi, dan penentuan alamat pembayaran dalam proses ke aplikasi sistem ini tadi. Dan selanjutnya yaitu untuk admin. Untuk admin, aplikasi bisnis kopi proses tadi dapat melakukan pengiriman dari aplikasi bisnis ke admin, yaitu mendapatkan mengirim data pemesanan. Dan sebaliknya, admin ke bisnis kopi itu dapat melihat data pelanggan, melihat data inputan kopi, melihat data pemesanan, melihat data invoice, melihat data laporan invoice, konfirmasi pemesanan, mengirim data invoice, seperti itu. Dan dari admin, untuk memesan barang impor, itu memesan barang kopi pembayaran, memesan kopi pembayaran seperti itu, pembayaran seperti itu. Dan barang impor ke admin itu mengirim kopi, mengecek kopi. Dan sedangkan delivery itu dari sistemnya aplikasi ini langsung ke delivery itu menerima surat jalan dan invoice. Delivery ke customer didapatkan mengirim kopi dan invoice. Seperti itu. Itu adalah DFD level 0. Selanjutnya adalah dari DFD dari level 1, yaitu adalah bisnis kopi ini menggunakan login. Setelah login akan diverifikasi dan login ulang data diterima. Setelah itu masuk ke bisnis kopi ini prosesnya. Terus proses akan ke admin itu data review rating yang diperoleh dari customer memberi rating ke pemesanan. Dalam artian pemesanan ini adalah setelah menerima pesanan atau seperti itu. Dan aplikasi bisnis kopi ini juga dapat mengirim konfirmasi pemesanan ke customer. Dan juga admin juga mengonfirmasi pesanan juga. Langsung kirimkan langsung ke kamu. Dari admin ke delivery menerima surat jalan dan invoice. Delivery ke customer mengirim kopi. Nah, untuk customer tersebut melakukan ketika memberikan pemesanan, ketika memesan akan memesan kopi tersebut. Setelah selesai konfirmasi pemesanan dan melakukan proses pembayaran. Dan proses pembayaran ini yaitu menggunakan non tunai. Karena kita berbasis untuk seluruh Indonesia seperti itu. Setelah itu akan mengirimkan data proses pembayaran ke aplikasi bisnis proses tadi, bisnis kopi ini. Nah, seperti itu. Ini adalah GFT level 1. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan untuk dijelaskan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk rekan saya. Saya akan menjelaskan timeline project atau yang bisa disebut dengan kronologis urutan jadwal aktivitas. Untuk agenda kegiatan yang pertama yaitu menganalisis seluruh kegiatan, seluruh kebutuhan yang dimulai dari tanggal 1 November
sampai 14 November. Agenda kedua yaitu klasifikasi prioritas kebutuhan yang dimulai dari 1 November dan sampai 14 November. Agenda kegiatan yang ketiga, menganalisis alur kerja sistem yang dimulai dari 1 November sampai 15 November. Agenda yang keempat, membuat desain alur kerja sistem yang dimulai dari 1 November sampai 4 November. Agenda kegiatan yang kelima, membuat desain basis data sistem yang dimulai dari 1 November sampai 5 November. Dan agenda yang keenam, membuat desain interface sistem yang dimulai dari 1 November dan diakhiri sampai 5 November. Dan mungkin itu sedikit rancangan-rancangan dari timeline project kita. Untuk rekan saya mungkin bisa di next. Selanjutnya, rencana sistem ke depannya. Yang pertama, menggunakan strategi branding. Gimana sih menggunakan strategi branding itu? Oh, kenapa sih kok pakai strategi branding? Pemasaran produk yang tidak konsisten itu akan membuat bingung konsumen pasar. Mereka akan sulit mengidentifikasikan produk kopi dengan iklan yang sedang berlangsung. Konsistensi logo, warna, jenis survei itu juga sangat penting. Yang kedua, memanfaatkan advertising. Kita harus mengetahui target audience. Di sini target audiensnya adalah semua pecinta kopi. Itu pastinya. Dengan memanfaatkan media iklan di waktu yang tepat akan memungkinkan keberhasilan. Terutama sampai hari ini kita berada dalam era digital, di mana semua dilakukan melalui smartphone. EDV tidak hanya melalui media radio, TV, koran, bisa juga melalui media baru yaitu media sosial. Yang ketiga, membentuk opini publik terhadap citra perusahaan. Bangun kesetiaan pelanggan melalui penyampaian image yang baik untuk keuntungan jangka panjang. Yang keempat, open booth bazar kampus. Bisa dimulai dari para generasi penerus bangsa, mengenalkan, memberikan edukasi sekaligus mempromosikan. Oke. Terima kasih untuk Saudara Revan sudah menjelaskan tentang rencana selanjutnya. Iya, sama-sama. Dari saya dan melanjutkan seperti saya tadi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.